Di dunia internasional, Indonesia telah banyak mengikuti berbagai konferensi tingkat tinggi atau KTT yang membahas banyak sekali hal, seperti konferensi yang membahas perekonomian salah satunya. Salah satu konferensi yang membahas perekonomian yang diikuti oleh Indonesia salah satunya adalah G20, yang mana pertemuan ini banyak dihadiri dan didominasi oleh negara-negara yang kaya dan juga negara-negara besar. Lalu, apa itu G20? Mau tahu sedikit lebih jauh tentang apa itu G20? Simak videonya yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund atau IMF dan World Bank atau WB. G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Pada tahun 1999, atas saran dari para menteri keuangan G7, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global sekitar tahun 1997 sampai 1999. Sejak saat itu, pertemuan tingkat menteri keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur. Selanjutnya, pembentukan G20 tidak juga terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu. Pandangan yang mengemukakan saat ini pentingnya bagi negara-negara berpendapat menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistematik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Pada tanggal 14 sampai 15 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 pertama untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Pada juga kesempatan ini, para pemimpin negara G20 sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Pada tanggal 1-2 April 2009, London menjadi tuan rumah presidensi KTT G20. Kedua, di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Selanjutnya, KTT G20 ketiga dilaksanakan pada Pittsburgh pada 24-25 September 2009. Di bawah koordinasi Presiden Amerika Serikat Barack Obama, KTT G20 keempat selanjutnya diadakan di Toronto pada 26-27 Juni 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada Stephen Harper. Di tahun yang sama, Presiden Korea Lee Myung-bak memimpin KTT Seoul pada 11-12 November 2010. Guna untuk mempersiapkan KTT ini, setiap tahunnya para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melakukan pertemuan beberapa kali setahun. G20 tidak memiliki sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah atau presidensi yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya, guna untuk memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahunnya. Presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya, atau disebut dengan Troika, secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20. Bagaimana? Setelah mengetahui sedikit mengenai G20, selanjutnya apa sih pencapaian Indonesia di G20 yang merupakan KTT bergengsi dan didominasi oleh negara-negara kaya yang ada di dunia? Sebenarnya terdapat cukup banyak peran Indonesia di G20. Namun, berikut ini, rekan saya hanya akan menyebutkan peran Indonesia di G20 yang baru saja diraih oleh Indonesia. Indonesia telah resmi menjadi presidensi G20 pada tahun 2022 mendatang.
tengah mengalami kontraksi ekonomi yang cukup parah. Presiden menjelaskan bahwa kekuatan Indonesia dalam G20 akan mendorong upaya bersama bagi pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar Recover Together and Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, people center serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia dalam G20. Nah, bagaimana? Saya harap Anda semua paham ya dengan sedikit penjelasan kami tadi. Nah, satu lagi yang perlu Anda semua ketahui, bahwasanya Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam G20. Kenapa harus Indonesia? Kenapa tidak Singapura yang merupakan satu-satunya negara maju yang ada di Asia Tenggara? Atau Thailand dengan maharajanya yang bernama Maha Vajiralongkorn yang merupakan raja terkaya di dunia. Ingin tahu penjelasannya? Simak penjelasannya. Alasan kenapa Indonesia terpilih menjadi anggota G20 adalah yang pertama, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara jika dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, ataupun negara-negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia lah yang paling besar. Yang kedua, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, Amerika, dan India. Ini dikarenakan dengan jumlah penduduk yang besar, maka negara tersebut memiliki potensi untuk menjadikan pasar yang besar pula, yang menggunakan negara lain untuk menjual produk mereka. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peran sebagai jembatan antara peradaban, khususnya dapat menunjukkan kepada peradaban Barat bahwa Indonesia sangat kompatibel dengan demokrasi dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk negara-negara berkembang lainnya. Sebenarnya masih banyak unsur-unsur lain yang mempengaruhi kenapa Indonesia masuk ke jajaran G20. Tapi saya akan mempersingkat waktu sehingga menjelaskan beberapa hal tadi yang tidak disebutkan.